Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Ayu Wulandari dengan NIM 11820600051 dari kelas 5B. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk mencoba menjelaskan katabolisme dari karbohidrat. Sebelumnya telah diperkenalkan ya tadi, nama saya Ismi Ayu Wulandari. Nah, kemudian metabolisme karbohidrat ini apa sih? Gitu. Metabolisme ini merupakan sejumlah reaksi kimia yang terjadi di dalam setiap sel tubuh dalam organisme. Nah, metabolisme ini terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Nah, anabolisme ini merupakan proses penyusunan dari senyawa yang sederhana menjadi yang sangat kompleks. Nah, contohnya adalah seperti fotosintesis. Nah, yang kedua adalah katabolisme. Katabolisme ini merupakan proses penguraian atau pemecahan dari yang senyawanya kompleks menjadi lebih sederhana. Contohnya apa? Contohnya adalah respirasi. Seperti yang akan dibahas saat ini. Bisa dilihat pada slide yang ini terdapat proses metabolisme. Di sini merupakan proses katabolisme lebih tepatnya. Yang pertama ada gambar glukosa. Dari glukosa ini melalui proses yang namanya glikolisis. Ini terjadinya di dalam sitoplasma atau sitosol. Nah, kemudian lanjut ke dekarboksilasi oksidatif, masuk ke siklus Krebs, lalu ditransfer elektron dan menghasilkan ATP. Tapi bukan metabolisme atau katabolismenya yang akan dibahas, lebih tepatnya adalah glikolisis. Jadi apa sih glikolisis ini? Glikolisis berasal dari kata gliko dan lisis. Gliko merupakan glukosa atau yang kita kenal dengan gula. Lalu ada lisis, pemecahan atau penguraian. Nah, lanjut. Glikolisis ini disebut juga dengan Embden-Meyerhof pathway. Dan tadi sudah dijelaskan proses terjadinya glikolisis ini terjadi di dalam sitosol. Glikolisis ini akan mengoksidasi glukosa sehingga menghasilkan energi atau ATP, adenosin trifosfat. Itu mengapa ketika kita berespirasi ataupun juga kita makan yang mengandung glukosa, pasti kita akan merasa menjadi tambah bersemangat ataupun juga kita merasa jadi tidak letih gitu. Kita mendapatkan energi dari glukosa ini. Nah, di sini oksidasi glukosa itu ada dua. Ada yang secara aerob yang menggunakan oksigen, lalu anaerob yang tidak menggunakan oksigen. Nah, kalau hasil yang dari oksidasi glukosa tanpa oksigen ini, yaitu akan menghasilkan asam laktat. Nah, jika yang menggunakan oksigen ini aerob, nantinya ini akan menghasilkan asam birufat. Nah, jadi pada keadaan aerob ini nanti ketika dari glikolisis, hasil akhirnya akan menghasilkan asam pirofat yang akan dihantarkan ke siklus Krebs sebelumnya melalui dekarboksilasi oksidatif. Lalu yang terakhir setelah dari siklus Krebs, dia akan masuk ke sistem transport elektron dan diubah menjadi ATP. Kurang lebih seperti itu. Oke. Di sini ada diagram the glycolytic pathway. Ini secara mungkin secara kata-katanya jalur glikolisisnya bisa dilihat dari yang ini saja. Jadi akan dilihat dari prosesnya ini, ternyata glikolisis ini memiliki tahapan yang cukup panjang, memiliki 10 tahapan dalam mengubah satu molekul glukosa. Akan coba dipaparkan secara secara perlahan mungkin. Jadi yang pertama ini adalah proses ketika satu molekul glukosa masuk ke dalam sitosol, nanti ada enzim yang bernama heksokinase. Dia akan mencoba mentransfer
gugus fosfat yang telah masuk tadi bersama dengan energi, misalnya ada ATP. Nah, ATP ini ada fosfornya kan, adenosin trifosfat. Diambil satu fosfornya menjadi adenosin difosfat. Nah, setelah ditransfer gugus fosfat ke glukosanya, pada tahapan ini ATP pertama kali digunakan, sehingga glukosa tadi akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Setelah menjadi glukosa 6-fosfat, selanjutnya akan dikonversi oleh enzim yang bernama fosfoglukoisomerase. Nah, di sini glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, pada tahapan fruktosa 6-fosfat ini lagi-lagi adenosin trifosfat diambil satu fosfornya ditambahkan kepada rantai yang tadi glukosa, sehingga dibantu dengan enzim fosfofruktokinase, fruktosa 6-fosfat tadi berubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Jadi fosfatnya sudah ada 2 dan berikatan di atom karbon bernomor 1 dan 6. Oke, sampai situ akan ada lagi lanjutannya, yaitu fruktosa 1,6 bifosfat ini akan dibantu oleh enzim namanya aldolase. Dia akan memecah glukosa tadi yang fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama gliseraldehid 3 bifosfat atau G3P, lalu yang satunya lagi adalah dihidroksiaseton fosfat atau DHAP. Karena di antara kedua hasil ini tidak terjadi keseimbangan dalam prosesnya, sehingga keduanya ini saling mengkonversi dan dibantu dengan enzim isomerase namanya. Nah, lalu selanjutnya tadi kan sudah tahapan 1 sampai 5 sampai gliseraldehid 3 bifosfat. Nah, tahapan 1 sampai 5 ini disebut dengan investment phase atau tahapan yang menggunakan energi. Tadi kan pada tahapan yang pertama dan yang ketiga menggunakan ATP, sehingga fosfatnya berpindah kepada glukosa. Nah, selanjutnya setelah dari gliseraldehid 3 bifosfat ini akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat sebanyak 2 buah dengan bantuan enzim triosefosfat dihidrogenase. Nah, di sini ada 2 NAD yang akan bereaksi dengan ion hidrogen plus dan menghasilkan 2 NADH pada tahapan yang ke-6 ini. Nah, lanjut setelah yang tadi 1, bifosfogliserat sebanyak 2 buah ini, lalu akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat. Nah, yang sebanyak 2 buah juga ya. Nah, terdapat 2 fosfat ini yang akan ditransfer nantinya ke ADP, sehingga akan menghasilkan 2 ATP. Jadi, di 1, bifosfogliserat ini terdapat ADP dan fosfor yang sudah berikatan tadi akan disumbangkan kepada 2 ADP, sehingga 2 adenosin difosfat ini akan diubah menjadi 2 ATP atau 2 adenosin trifosfat. Nah, setelah dari 1,3 bifosfogliserat ini akan diubah menjadi 3 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserokinase. Setelah itu lanjut dari 3 fosfogliserat ini diubah kembali menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Lalu selanjutnya tahapan yang ke-9 ini merupakan hampir mendekati tahapan yang terakhir ya. 2 fosfogliserat ini akan melepaskan ion H2O, mohon maaf bukan ion, akan melepaskan senyawa H2O atau uap airnya.
dibantu dengan enzim enolase sehingga menghasilkan fosfoenol pirufat atau yang dikenal dengan PEP. Nah, setelah ini proses yang terakhir yang ke-10, PEP ini akan menghasilkan 2 ATP kembali. Nah, sehingga fosfoenol pirufat atau PEP ini dibantu dengan enzim pirufat kinase akan menghasilkan 2 pirufat. Jadi sebenarnya tahapan glikolisis ini cukup panjang ya. Jadi ada 10 tahapan. Jika dilihat ini prosesnya yang terakhir. Nah, kemudian pada hasil akhirnya 1 molekul glukosa ini akan menghasilkan 2 pirufat, 2 NADH, dan juga 2 ATP. ATP-nya kenapa menjadi 2? Karena tadi pada proses yang tahapan 1 sampai ke 5 ini mengeluarkan sebanyak 2 ATP. Kemudian dari tahapan dari 6 sampai ke 6 ini kan 6 sampai ke 10 ini merupakan payoff phase atau proses fase pelunasan gitu kalau bisa dibilang. Jadi ketika 1 sampai 5 itu tadi menggunakan 2 ATP. Nah, di fase yang ke-6 sampai 10 menghasilkan 4 ATP sehingga 2 ATP yang di awal yang sudah diambil ditambah dengan 4 yang baru jadi tinggal 2 ATP. Jadi hasil akhir dari proses glikolisis ini dari 1 molekul glukosa akan menghasilkan 2 pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.